Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Zafira Ramadhani. Kali ini materi ketiga. Saya akan menjelaskan tentang materi ketiga saya, yaitu manajemen kurikulum dan pembelajaran. Apa sih sebenarnya manajemen kurikulum dan pembelajaran itu? Manajemen kurikulum dan pembelajaran adalah proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian semua kegiatan yang berkaitan dengan kurikulum dan proses pembelajaran dalam suatu lembaga pendidikan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan sesuai dengan standar pendidikan dan pembelajaran berlangsung secara efektif sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Nah, adapun komponen manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama adalah perencanaan kurikulum, yaitu menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Menyusun struktur dan isi kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kebutuhan zaman. Menyesuaikan kurikulum dengan standar nasional atau kebijakan pendidikan yang berlaku. Yang kedua adalah perorganisasian kurikulum, yaitu mengatur jadwal pelajaran dan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran, menentukan metode dan strategi pembelajaran yang akan digunakan, menyusun perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan bahan terbuka. Yang ketiga adalah pelaksanaan pembelajaran, yaitu terdiri dari melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Yang kedua, meningkatkan berbagai metode dan media pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas belajar. Yang ketiga, melibatkan guru dan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Lalu, pengendalian dan evaluasi terdiri dari memantau pelaksanaan kebijakan dan pembelajaran untuk memastikan sesuai dengan rencana, melakukan evaluasi hasil belajar siswa dengan efektifan metode pembelajaran, melakukan perbaikan dan pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi. Adapun tujuannya, yaitu pertama menjamin kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan kualitas proses pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Yang ketiga adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Yang keempat adalah memastikan tercapainya kompetensi yang diharapkan dari peserta didik. Yang kelima adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya pendidik seperti tenaga pengajar, fasilitas, dan bahan ajar. Nah, prinsip manajemen kurikulum dan pembelajaran ada 5, teman-teman. Yang pertama adalah keterpaduan. Kurikulum dan pembelajaran harus terintegrasi dengan baik. Yang kedua adalah fleksibilitas, yaitu kurikulum harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Yang ketiga adalah partisipasi, yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan seperti guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Yang keempat adalah berorientasi pada hasil, yaitu fokus pada pencapaian kompetensi dan hasil belajar siswa. Yang kelima, terakhir adalah berbasis data, yaitu pengembalian keputusan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kebutuhan. Adapun peran manajemen kurikulum dan pembelajaran, yang pertama adalah meningkatkan mutu pendidikan dengan pengelolaan yang baik, kurikulum dan pembelajaran yang dapat berjalan optimal. Yang kedua adalah mendorong inovasi pembelajaran. Manajemen yang efektif memungkinkan penerapan metode dan teknologi baru. Yang ketiga adalah meningkatkan profesionalisme guru. Melalui perencanaan dan evaluasi yang sistematis, guru dapat terus mengembangkan kompetensinya. Yang keempat adalah mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan pengelolaan yang tepat, tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Contoh implementasi manajemen kurikulum dan pembelajaran adalah sekolah menyusun kurikulum berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan standar nasional, guru membuat RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuatkan tujuan pembelajaran, metode, media, dan evaluasi. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode diskusi, proyek, dan teknologi informasi. Evaluasi hasil belajar dilakukan secara berkala dan hasilnya digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, teman-teman, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, kalian bisa komen dan menambahkannya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like and subscribe. See you next time.